Sekarang kita masuk di dalam pembahasan ma ma'nal imani bil qadari. Kemarin kita ngebahas tentang ma ma'nal iman bil yaumil akhir. Jadi kemarin kita naik sedikit, kita ngulang lagi sedikit. Kemarin kita bahas tentang ma ma'nal iman bil yaumil akhir. Apa makna iman dengan hari akhir? Hari akhir itu disebutnya dengan hari kiamat. Kita wajib imanin, bahkan rukun iman itu salah satu dari yang 6. Bahkan di Aqidatul Awam dibilang apa? Imanuna bi yaumin akhirin wajib wa kullu ma kana bihi ajab. Imanuna biyaumin akhirin wajib. Hari atau kita ini mengimani biyaumin akhirin wajib. Imannya kami dengan hari akhir itu hukumnya wajib. Jadi kalau wajib berarti kalau yang enggak iman sama hari akhir maka dia akan mendapatkan apa? Dosa dari Allah. Wa kullu ma kana bihi minal ajab, dan juga bukan sekedar hari akhir itu yang wajib kita imanin, tapi apa-apa yang ada di hari akhir tersebut wajib kita imanin. Seperti apa? Ada yang namanya surat, ada yang namanya haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaganya Nabi, ada yang dibilang ada yang namanya yaumul mahsyar, ada yang dibilang yang namanya semuanya yang berkaitan dengan ahwalul kiamah. Hal-hal yang berkaitan dengan keadaan hari kiamat itu kita wajib imanin. Walaupun di rukun iman gak ada. Tapi ingat di dalam Aqidatul Awam, imanuna bi yaumil akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Wa kullu ma kana bihi minal ajab, dan semuanya maka fihi, apa yang terjadi nanti minal ajab, dari suatu keajaiban, kejadian wajib kita imani. Jadi jangan ente sekedar aneh yakin hari kiamat tapi aneh enggak yakin nanti ada namanya telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aneh yakin hari kiamat cuma aneh enggak yakin nanti ada sirat. Siapa yang lewat situ tergantung amal ibadahnya. Aneh enggak yakin. Ya udah hari kiamat udah ada, ntar manusia dikumpulkan di sana. Sekedar begitu doang enggak bisa. Ada namanya hari timbangnya amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan semuanya yang berkaitan dengan hari akhir. Nah, itu wajib iman semuanya itu. Nah, sekarang kita masuk di dalam pembahasan ma ma'nal imani bil qadari. Apa makna iman dengan qadar, yaitu ketentuan baik dan ketentuan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan, ketentuan yang Allah berikan kepada manusia ada 2. Ada baik, ada yang buruk. Semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita cara imanin itu? Ketetapan-ketetapan yang Allah tentukan kepada hamba-hambanya ini kan berbeda-beda. Dan juga ada baik, ada buruk. Nah, ini bagaimana kita cara ngimaninnya nih? Makanya di sini dibilang oleh pengarang kitab, ma ma'nal imani bil qadari, apa itu maknanya iman dengan takdir. Kalau bahasa kita takdir, ketetapan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya namanya takdir. Ini takdir, dan ada yang baik, ada yang buruk. Yang mana dua-duanya datangnya dari Allah. Kullu min indillah. Kullu min indillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan lagi di ayat selanjutnya, katanya apa? Asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ma asabaka min hasanatin, siapa yang tertimpa atau datang kepada engkau yang namanya satu kebaikan, maka faminallah, itu datangnya dari Allah. Kalau kita dapat kebaikan
yang sifatnya kebaikan, mau taat, mau nikmat, mau anugerah datangnya itu semuanya dari Allah. Langsung ente balikan kepada Allah. Langsung balikan kepada Allah. Mungkin kita dapat rezeki yang tak terduga. Alhamdulillah ya Allah dapat rezeki. Kembalikan ini semuanya dari Allah. Kita sekedar berusaha. Kalau berusaha nggak wajib sukses, nggak wajib berhasil. Yang diwajibkan kita manusia berusaha. Udah. Ketika kita goal dalam mungkin kita punya kerjaan apa goal tembus, alhamdulillah. Jangan ente bilang ini sih hasil dari payah gue nih. Gue pepet terus tuh dia tuh. Paham nggak? Gue samperin, gue teleponin, gue tanya, gue kasih harga murah. Emang nih lidah gue keren. Kalau buat nego orang lidah gue kelar dah, pokoknya kena tuh orang. Jangan ente bilang begitu, bilangnya gimana? Alhamdulillah ini semuanya dari Allah. Dapat sehat walafiat. Jangan bilang ini sih hasil gue minum vitamin, hasil gue tidurnya pagi nggak pernah begadang, gue hasil gue jaga kesehatan. Nggak boleh. Jadi kita ketika diberikan nikmat, ketika ditakdirkan untuk melakukan ketaatan, maka kita mesti bilang ini semuanya dari Allah. Usaha kita gimana? Usaha kita mungkin jaga makanan, minum vitamin, itu kan usaha kita. Vitamin nggak wajib bikin kita jadi sehat. Main bola banyak yang pada sakit, atlet nasional banyak pada sakit. Kalau kita bayangin, gila pemain bola ini latihannya tiap hari sakit juga. Jadi nggak ngejamin, mereka tuh nggak ngejamin atlet seperti itu nggak ngejamin dia untuk sehat. Nggak tuh jantungnya lemah. Nah itu berarti apa? Setiap kebaikan atau yang sifat taat ataukah nikmat dari Allah itu datangnya dari Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Maka itu adalah timbulnya dari Allah. Tapi Allah nyatakan lagi wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa-apa yang menimpa engkau dari keburukan fa min nafsik, maka jangan kembalikan kepada Allah, itu datangnya dari diri kalian sendiri. Datangnya dari siapa? Diri kalian sendiri. Jangan langsung palingkan kepada Allah, nggak boleh. Kita tahu dah, kita sadar diri kita ini lemah. Kita ini makhluk yang nggak punya pengetahuan. Maka kita sadarkan diri kita, ya Allah, ini saya orang nggak punya pengetahuan, saya orang yang bodoh ya Allah. Jangan salahin bodoh kita karena Allah. Ini mah takdirmu ya Allah, saya terima deh, bodoh-bodoh biarin. Takdirmu yang terbaik ya Allah. Salah lo. Salahin siapa? Diri sendiri. Ya Allah, ini gara-gara gue males nih. Bapak gue udah gusah ngomong suruh gue ngaji, emak gue mau mondokin gue nggak mau. Hasilnya jadi bagaimana? Ya begini deh. Allah, coba kalau dulu saya nurut. Kebodohan yang ada di kita jangan ente salahin sama Allah. Salahin siapa? Diri lo salahin. Kita udah jaga kesehatan, minum segala macam, teteh sakit. Jangan salahin Allah. Gara-gara gua begadang mulu, gara-gara gue makannya terlalu ini, gara-gara gue begini, gara-gara gue begitu. Jangan langsung salahin Allah, ini takdir dari Allah. Yang nentuin sakit kan Allah, benar. Cuma kalau sifatnya bukan taat dan bukan nikmat, langsung kembalikan kepada diri sendiri. Habak segala macam, begadang segala macam, tiap hari terus lo ngelakuin pas sakit. Allah kasih saya sakitnya. Jangan alhamdulillah boleh. Alhamdulillah Allah dikasih sakit. Cuma jangan apa? Jangan langsung ente nisbatkan sakit ini takdir dari Allah. Salahin diri kita sendiri. Pokoknya kalau bukan nikmat dan bukan ketaatan, ente jangan nisbatkan kepada Allah. Ya. Kalau sifatnya nikmat dan taat, kembalikan kepada Allah. Karena nikmat dan taat ini adalah apa?
hal yang bagus. Sedangkan Allah adalah zat yang patut kita persembahkan kepada Allah semua yang baik dan bagus. Jadi Allah udah bilang kul kullu min indillah. Maka katakanlah semuanya itu datangnya dari Allah. Tapi ingat dalam ayat selanjutnya apa? Wa ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan datangnya dari Allah, keburukan datangnya dari diri kalian atau dari engkau. Bahkan di dalam ayat lain Allah nyatakan apa? Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ma asabakum min musibatin, tidaklah datang kepada kalian suatu musibah fabima kasabat aydikum. Itu adalah gara-gara tangan-tangan kalian. Ini semuanya banjir gara-gara siapa? Gara-gara kita saluran air dibikinin ruko. Ya gak? Saluran air, tempat air lewat lo bikinin rumah, lo bikinin balai, lo bikinin pos. Giran air yang mau lewat nggak bisa, dia lewat jalanan tuh air. Berpampet bagaimana? Jadi semua ini musibah yang ada di dalam kita, di negeri kita bukan gara-gara faktor dari Allah, semuanya tangan-tangan kita, ulah-ulah kita, ya gak? Ulah-ulah kita semua. Jadi ketika ada satu musibah jangan nyalain Allah, nyalain diri sendiri. Iya, emang berkat keserakahan kita, berkat maksiat kita, sedangkan sehingga Allah jadi murka sama kita. Untung baru gunung meletus. Untung baru satu gunung. Coba kalau semua gunung meletus loh. Kalau satu gunung kan masih ada tempat buat ngumpat. Kalau semuanya meletus bagaimana coba? Paham nggak? Jadi jangan salah yang faktor alam. Allah ini kejam, Allah ini jahat. Enggak, salahkan diri kita sendiri. Ya alam musibah ala kulli hal. Udah namanya musibah, ketentuan dari Allah, kita nggak bisa berbuat. BMKG lagi prediksiin lagi besok hujan badai misalkan, nggak turun, hujan es yang turun. Paham nggak? BMKG bisa apa? Prediksi manusia, tapi kan ketentuan Allah kan apa? Di atas ketentuan manusia. Besok hawanya mendung, tiba-tiba hujan geledek, hujan gitu. Ala kulli hal. Manusia hanya bisa segitu, tapi Allah punya ketentuan di atas ketentuan manusia. Nah, jadi apa maknanya iman dengan takdir? Makna imani bil qadari, makna iman dengan takdir atau ketetapan dari Allah, huwa adalah an-na'taqida, bahwasanya kami berkeyakinan anna jami'a, sesungguhnya semua makana yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan apa-apa yang akan terjadi, min khairin wa min syarrin. Kami berkeyakinan bahwasanya yang telah terjadi dan yang akan terjadi dari satu keburukan dan dari satu kebaikan, wa naf'in wa dharrin biqada'illahi wa qadarihi. Jadi kita yakinin dulu yang telah terjadi atau yang akan terjadi, apapun itu bentuknya, mau kebaikan, mau keburukan, mau manfaat, mau madarat, itu semua adalah ketentuan dari Allah. Yang kita perbuat yang sifatnya kebaikan itu dari Allah. Yang kita perbuat yang sifatnya keburukan, benar hakikatnya dari Allah, tapi tadi kalau yang baik yang disebutkan ke Allah, keburukan jangan disebutkan ke Allah. Yang lalu kita udah pernah melakukan satu keburukan, ninggalin sholat misalkan, atau kita buka aurat ketika kita udah masuk masa balik, itu kan keburukan buat kita. Ente mau serahin ke Allah? Jangan. Oh iya, ya Allah, dulu gue masih umur segitu tuh, gue masih suka pakai celana pendek, subuh gue masih telat, zuhur gue masih berantakan,
asar gue masih begini, pokoknya 5 waktu gue berarakan dah. Nah, dulu berarti kan itu kan keburukan buat kita. Walaupun itu dari Allah Subhanahu wa taala, kita yakin semua dari Allah, tapi kita pilih sendiri kalau emang pantas diserahkan ke Allah, kebaikan serahkan. Tapi kalau keburukan ya boleh, kita nggak boleh nyalahin Allah. Kalau kita nyalahin Allah, dosa kita jadi double. Dosa maksiat sama dosa nyalahin. Kan udah ada nabinya, kan udah bilang, udah ada nabinya udah diutus. Al-Qur'annya ada, ulamanya ada, agamanya ada. Ini semua mereka menuntun kepada kebaikan. Ini semua mereka menghindarkan kita untuk melakukan keburukan. Kalau Allah nabinya udah ada, agamanya ada, Qur'annya ada, syariatnya ada, ulamanya ada, masih mau beralasan, nggak diterima sama Allah. Nggak bakal diterima sama Allah. Kalau bahasa kita kan udah gue bilangin, ono boleh, ono nggak boleh. Kan udah gue bilangin, tuh Al-Quran bilangin, Nabi lo bilangin, ulama lo ngebilangin. Masih mau alasan juga kalau bahasa kita mah. Mau dibilangin sholat, iya besok. Ngaji, iya besok. Lu jangan mabok, iya. Lu jangan begini, iya. Tapi iya doang. Ketika dia melakukan itu semuanya iya doang, udah tahu, udah dibilangin, kira-kira masih mau terima gak? Kecuali gue nggak tahu, nggak ada yang bilangin. Kecuali kita nggak ada yang bilangin, ya tapi kan saya kan nggak kenal, siapa suruh? Pokoknya orang-orang yang bego sekarang nggak bisa dimaaf lagi. Atau nggak, orang-orang bego sekarang ini nggak bisa dimaaf lagi. Orang-orang yang bodoh saat ini nggak bisa diterima lagi. Kenapa? Kok mereka bodohnya dalam agama doang? Dalam dunia mereka jago. Agama kagak ngerti apa, cuma dalam urusan apa? Dunia, ilah. Boleh melihat tanah kosong nih jadi nih. 3 petak sekian kali sekian, ngebangun sekian. Ya enggak? Nggak boleh melihat motor dikit, motor lagi nyala, wah ini motor harga sekian nih. Pajak hidup gak? Pajak hidup sekian nih. Gila, otaknya dalam dunia sampai mantep, tapi dalam akhirat pada bego. Maka ini nggak ada bego yang dimaaf lagi, kecuali orang-orang yang jahil, yang nggak paham agama itu yang dimaaf. Yang pertama mereka apa? Hidupnya jauh dari para ulama, hidupnya di pedalaman, di pelosok, listrik nggak masuk, dakwah Islam nggak masuk, terpencil. Kalau begitu terpencil, tau nggak? Dia taunya dirinya Muslim Islam mas, nggak ada yang ngajar di sono, nggak ada yang nyampe ke sono. Dia mau keluar juga jaraknya jauh. Atau apa? Hidupnya baru dekat dari Islam, baru masuk Islam. Masa dia itu baru masuk Islam, baru seminggu masuk Islam. Kira-kira sholat masih bisa gak bacaannya? Belum bisa. Maka itu namanya jahil yang dimaaf. Lo kan udah tahunan masuk Islam dari kecil, mungkin kecilnya pada ngaji. Udah lo nggak ngerti, lo nggak paham, lo berarti nggak ada istilah dimaaf lagi lo. Main nempel sama musola, bikin bapak kakek lo, engkong lo dulu orang-orang alim di kampung lo, hidupnya di dalam pondok, masa nggak ngerti? Maka ini adalah jahil yang tidak dimaaf. Kalau kita semuanya udah dibilangin, emak kita bilangin, bapak kita bilangin, teman kita bilangin, nabi kita bilangin, Quran kita bilangin, Allah kita, wah udah semua bilangin. Ketika kita melakukan satu keburukan, maka tidak ada lagi kata tidak tahu. Tetap lo kena ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham gak nih? Maka semuanya itu datangnya dari Allah, benar. Tapi tinggal kita ta'adduban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari diri sendiri. Udah. Itu yang mesti lo tekenin tuh. Jangan sampai lo udah maksiat, dosa ditambah lo nyalahin sama Allah. Mereka banyak begitu. Ketika mereka bermaksiat, ini takdirnya Allah, mungkin gue hari itu berzina,
takdirnya Allah, Allah yang nentuin gue mungkin sekarang mabok sampai teler begini nih. Paham nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, kecuali nggak ada yang bilangin. Lu hidup lu di mana? Di goa. Lu hidup lu di goa. Nggak ada orang, lu nggak kenal handphone, nggak kenal TV, nggak ada listrik, nggak ada apa. Kalau mereka yang nggak ngerti sholat, nggak ngerti aurat, nggak ngerti Islam, wajar. Dengan keterbatasan mereka, nggak ada ilmu yang nyampe ke sana, nggak ada mungkin pengajar yang sampai ke sana. Gimana dia mau tahu? Andai kata dia tahu, maka mereka akan keluar mungkin. Ada yang bilangin ente wajib begini, ini Islam begini. Mungkin dia bisa keluar belajar. Mereka agak hidup di lingkungan majlis, rumahnya dekat majlis, ngaji boro. Ngaji juga ngenakin doang. Nggak enak bilangnya. Nggak enak kelihatan udah ngaji ya. Ini nggak ada istilah yang jahil yang udah dimaafkan. Jadi kita yakin tuh ya, yang telah terjadi dan yang akan terjadi, mau sifatnya baik, mau sifatnya buruk, mau sifatnya manfaat, mau sifatnya mudarat, itu datangnya dari Allah. Oke, kita ngomong yang sifatnya buruk coba. Ada berapa gempa bumi sebelum yang ini sekarang ya? Apa namanya musibah yang apa namanya Semeru? Itu kan musibah yang belakangan deh, yang parah banget itu. Belumnya ada tsunami, belumnya ada segala macam semuanya. Udah itu kita ngomongin adalah keburukan, boleh keburukan. Tapi jangan 100% nyalahin apa Allah. Jangan 100% cuma kita bilang faktor alam. Kita mesti ada namanya introspeksi diri kita. Dosa apa yang kita buat tuh? Maksiat apa yang kita perbuat? Mungkin ada tangan-tangan jahil yang nebang-nebangin pohon, ya kan? Mungkin ada orang yang begini yang jahil. Nah, ini kan ada manfaat. Segala apa ini namanya di alam ini ada manfaatnya. Ada fungsinya apa namanya? Pohon apa itu? Pohon bakau ya. Buat nahan ombak, buat erupsi apa segala macam. Itu kan kalau itunya dijaga, musibahnya nggak begitu mungkin. Di air laut naik wajar. Ini kan kalau kemarin kan kelewatan naiknya. Dari pinggir laut sampai ke tengah kota kan bayangin tuh. Berarti kan nggak ada saringannya, habis semuanya. Ala kulli hal deh. Berarti itu semuanya keburukan emang datangnya dari Allah, cuma sabab musabab nih. Kita udah hati-hati naik motor ketabrak juga. Bagaimana? Menyalahin Allah. Gara-gara dia tuh udah pelan dia ngebut. Udah belok rapi-rapi, dia pakai nyelip. Paham enggak? Gitu aja dah. Jadi lo mau bagaimanapun yang namanya musibah udah tetap mau hati-hati bagaimana, tapi tetap kita mesti jaga diri, ikhtiar kita. Terus wa ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maka apa-apa yang telah Allah kehendaki kana terjadi. Kalau Allah udah berkehendak itu terjadi. Mau baik, mau buruk, mau manfaat, mau mudarat, kalau Allah udah bilang jadi, maka jadi. Kemarin tuh gunung meletus kalau bahasa kita mah. Kalau Allah bilang jangan meledak, ya nggak meledak, jangan meletus, ya nggak meletus. Tapi karena Allah udah berkehendak, maka meletus. Saat meletus itu semua, yang di situ yang kena musibah salah, itu datangnya dari Allah. Kalau Allah bilang ketika itu enggak meletus, maka enggak meletus. Jadi kalau Allah udah bilang jadi, wa man lam yasha lam yakun. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan ketika apa-apa yang Allah tidak kehendaki, maka tidak akan terjadi. Udah gelap. Kalau bahasa kita kan kalau mendung berarti dikit lagi turun udah gelap, cedar, petir angin udah cakep banget, udah kayak puncak. Tiba-tiba nggak hujan. Tiba-tiba kagak hujan. Berarti saat itu Allah nggak berkehendak buat hujan.
Habis itu datang deh hangat hawanya deh. Kalau bahasa kita hujan nggak jadi kan hawa beda ya, ngelekop banget. Tapi kadang-kadang siang terang benderang, matahari juga lagi cerah-cerahnya, hujan. Bener nggak? Kalau segitu hujan apa? Orang mah. Ada bilang hujan orang mati itu mah orang-orang dulu ngomong, buktinya ada apa kagak kita nggak paham. Subhanallah terang. Kalau bahasa kita tengah hari hujan. Maka apa? Ini semua adalah kebesaran dari Allah. Allah bilang jadi, apapun yang terjadi tetap jadi. Tadi kan kita udah jaga kesehatan, kita udah minum ini, olahraga, tidur bagus, tidur kita rapi segala macam, istirahat segala macam beres. Sakit. Kalau Allah dibilang sakit, sakit. Lo mau minum vitamin lagi 1 apotik lo minum. 1 apotik lo tenggakin biar sehat. Kalau udah waktunya sakit, sakit. Tapi ada orang yang emak-emak ya mungkin kehidupan dia lihat tidur di jalanan, kalau bahasa kita kenangin malam tiap hari, wala minum obat, wala makannya cukup. Tapi Allah bilang nggak sakit mereka. Nah, jadi ala kulli hal, yang Allah bilang jadi, yang Allah bilang nggak jadi, kagak jadi. Lo mau kehendaki jadi lagi, tapi kalau Allah bilang kagak, kagak. Tapi kalau Allah udah bilang kehendak kagak, lo mau jadiin lagi tetap nggak bakal beres. Kan ala kulli hal gitu aja deh. Jadi keyakinan kita siap apapun yang terjadi dari baik atau buruknya, yang udah lewat dan yang akan datang, dari keburukan, kebaikan, manfaat dan madarat, itu adalah ketetapan dan takdir dari Allah. Kalau Allah bilang jadi, Allah bilang nggak jadi, kagak jadi. Kita hambanya Allah yang kena takdir, yang kena ketetapan, punya prinsip kalau yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari diri kita sendiri. Kalau ente yakinin begitu, insya Allah kita nanti digolongkan oleh Allah hamba-hamba yang berakhlak dan beradab kepada Allah Subhanahu.